Udah selesai. Jadi di form sign up atau form register kita udah berhasil nambahin tooltip yang mana ketika diklik bakal muncul informasi tambahan. Ketika diklik lagi bakal tersembunyi informasi tambahan tersebut. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngebagiin tips dan trik untuk website designer atau website programmer. Tergantung apa sih kalian menganggap diri kalian ini programmer kah, designer kah, atau developer kah. Nah, yang mau aku share kali ini berkaitan dengan CSS. Kalau kalian pernah ngakses Facebook, pasti udah pernah lah yang ngakses Facebook dan mau bikin new account kayak gini, kalian pasti ngeliat kan ini kolom form sign up. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tombol tanda tanya. Kalau diklik muncul informasi tambahan. Nah, kalian tahu nggak cara bikinnya? Kalau nggak tahu, di video kali ini aku bakal bikin tutorial untuk bikin info tambahan gini. Aku sebut namanya tooltip helper lah ya. Jadi di video kali ini aku bakal bikinin tutorial membuat tooltip helper. Goals kita bisa memunculkan tooltip ini ketika klik simbol helper tersebut. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, kalian bisa buka text editor kalian, yang mana aku saranin silakan pakai Visual Studio Code. Karena kalau kalian pakai Visual Studio Code, aku udah nyiapin tutorial atau tips dan trik untuk penggunaan Visual Studio Code. Kalian bisa cari aja di channel aku dan cari tutorial yang namanya tips dan trik Visual Studio Code. Ini deh aku tunjukin deh. Kalian buka YouTube, terus cari channel yang namanya Cara Fajar, terus klik ini channel dan pilih yang playlist. Halo semua. Nah, di playlist ini kalian bisa lihat, di kumpulan playlist ini kalian bisa cari aja playlist yang judulnya ini, tips dan trik Visual Studio Code untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini udah ada 16 video untuk sekarang ya, mungkin akan bertambah nantinya, 16 video yang berisi tentang tips dan trik tutorial penggunaan Visual Studio Code. Jadi, aku saranin pakai text editor kalian pakai Visual Studio Code, dan kalau kalian mau tahu tips dan trik supaya ngetik lebih cepat atau extension yang berguna, nonton playlist tutorial ini. Oke, lanjut aku close ini ya. Lanjut kita bakal bikin desain ininya dulu. Form registernya dulu. Untuk form kita nggak usah bikin yang wah banget, nggak usah bikin yang mewah-mewah. Aku bakal bikin desain dari form kita sederhana aja, kotak putih kayak begitu. Oke, langsung aja bikin HTML5 kayak biasa. Terus di sini kita bakal bikin style dulu. Style kita bakal bikin untuk semuanya marginnya 0 dan box sizingnya border box. Oke, terus kita bakal bikin sebuah kelas. Aku bakal bikin main namanya. Di sini height-nya 100 VH. Aku bakal bikin sebuah garis buat bantuan, border solid 1px warnanya red buat ngeliat ya. Save. Nah, sebelum di refresh aku lupa kita aplikasikan dulu div class main di sini. Oke, aku ketik apa aja di sini, whatever. Kita coba save dan kita bisa klik kanan, terus open with live server. Nah, ini dia. Buat kalian yang belum tahu apa itu live server, ini merupakan extension yang ada di VS Code supaya kalian gak usah refresh atau reload website kalian. Kalau kalian save, otomatis berubah. Nah, untuk tutorial penggunaan extension live server itu udah ada di playlist yang aku tunjukin tadi. Kalau kalian belum tahu, silakan nonton, cari extension tentang live server itu. Oke, balik lagi. Di sini kita udah berhasil nih bikin kotak nih, udah 100 VH.
Height-nya udah setinggi layar. Jadi sekarang aku mau bikin register ya. Register box-nya ada di tengah. Oke, ini udah selesai. Bordernya udah nggak perlu lagi. Terus di sini kita bakal bikin sebuah kelas namanya box login. Oke, di box login ini kita bakal bikin sebuah kotak ya stylenya. Kelas box login. Width-nya berapa ya? 500 px mungkin. Terus padding-nya 20 px coba. Terus border kita kasih border solid 1 px, warnanya nggak usah kasih warna, biarin aja hitam dulu. Kita mau ngeliat hasilnya gimana. Save, lihat. Nah, ini dia udah jadi box login kita, tapi dia belum di tengah. Untuk itu kita bakal tambahin di kelas main ini display flex justify content center dan align items center. Save. Sebentar, kenapa ini nggak mau ke tengah? Aku lihat dulu. Display flex justify content center. Inspect element, kita lihat seharusnya ini sih udah di tengah ya, tapi kenapa ini nggak mau ke tengah dia? Class main box login. Mainnya displaynya udah flex. Sebentar, aku lihat kenapa ini nggak ngefek. Dah. Ternyata kok perlu di refresh ya. Padahal udah pakai ini, apa namanya? Live server, tapi perlu di refresh. Aku coba ulang aja live servernya. Coba kenapa kok aku stop live server, aku close, dan aku buka lagi dengan live server. Nah, semoga nggak kayak tadi, udah ke reload otomatis. Walaupun kita nggak reload dengan live server. Tadi nggak tahu kenapa, harus di refresh. Oke. Untuk box loginnya, box registernya udah ada di tengah. Berarti goals untuk membuat ke tengah udah berhasil. Sekarang kita bikin kotak untuk email dan password. Kita loginnya pakai email dan password. Login lagi. Registernya menggunakan email sama password aja ya. Nggak usah macam-macam karena kita mau belajar bikin tooltipnya aja. Bukan desain dari kotak register. Ini juga aku lupa kita mau bikin box register. Kenapa namanya box login? Aku ganti aja walaupun nggak ngefek. Walaupun nggak terlalu berdampak. Yang penting biar tahu deh kalau ini box register bukan box login. Oke, sekarang kita bakal bikin kotak registernya. Di sini kita bakal bikin sebuah form. Actionnya ini aja, pagar aja karena kita nggak mau memproses form, kita cuma mau desain aja. Terus di sini aku kasih div. Di div ini aku bakal bikin sebuah label namanya email. Terus apalagi input tipe email. Save dan lihat hasilnya. Nah, email dan udah jadi. Masih jelek tapi nggak usah kita otak-atik dulu. Kita tambah lagi div. Kita bakal bikin untuk password. Input tipe password. Save dan udah selesai. Nah, sekarang baru deh kita otak-atik biar sedikit rapi. Kita bakal kasih di CSS-nya ini sebuah style untuk form dan div. Nah, untuk form dan div ini kita bakal kasih jarak, yaitu margin bottom sebesar 10 px. Save. Nah, udah ada jarak. Terus aku mau label ini block supaya dia nggak se-inline dengan inputnya. Berarti kita kasih lagi di sini form spasi label display block. Save. Nah, udah block. Sekarang aku mau ini full sampai ujung untuk inputnya. Berarti kita kasih lagi form input stylenya width 100%. Save. Nah, udah jadi. Sekarang kan udah jadi nih. Tinggal diedit sedikit aja ini lagi. Oh ya, ini belum ada jarak ya. Aku kasih jarak lagi. Label ini dikasih margin bottom sebanyak 5 px aja. Nah, udah ada jarak sekarang antara label dengan input. Ini sedikit kita tambahin.
Untuk form input kita kasih padding sebesar 10 px. Nah, kegedean 5 px aja. Oke, tulisannya kita gedein nggak ya? Sedikit kita gedein deh. Font size 18 px. Save dan coba. Oke, kira-kira kayak begini aja untuk loginnya. Login bukan, untuk input type-nya. Ada email dan ada password. Kalau kalian mau bikin button silakan, tapi kita nggak mau itu. Kita cuman mau bikin dia desainnya aja. Kira-kira kayak begini cukup. Untuk untuk box login aku rapiin sedikit ya, jelek banget. Kita kasih box shadow. Untuk box shadow aku nggak hafal, jadi kita nyontek sedikit di Google. CSS box shadow kita copy paste aja. Dan kita kasih ke box register, paste, save, dan lihat udah ada. Sekarang kita tinggal otak-atik aja. Untuk itu kita bikin border radius sebesar 10 px kah? Oke, udah ada border radius. Aku nggak mau ada border ini karena kita udah kasih box shadow, jadi aku nggak pakai border. Nah, udah nggak ada. Sekarang kita tinggal otak-atik aja. Supaya gampang, nggak usah ketak-ketik, kita inspect elemen, kita ubah-ubah di sini. Kita cari yang box shadow. Mana box shadow? Kita lihat. Nah, box register. Nah, di box shadow ini kita otak-atik sedikit. Untuk itu aku kurangin dia di 0 px, yang atasnya juga 0 px. Oke, kita tambahin lagi. Ini kalau kalian nggak kelihatan, aku zoom in aja. Nah, di sini box shadow yang aku otak-atik ya, aku tambahin sebuah nilai lagi sebesar 5 px. Oke, kayak begitu. Dah kayak begini aja, 5 px. Berarti aku copy paste yang udah aku ketik tadi dan aku paste di box shadow yang sini. Dan udah selesai kayak begini. Ya, udah selesai kayak begini. Apalagi mau tambah button nggak? Kalau mau tambah yaudah, yuk kita tambah. Div kita kasih button sign up kayak begitu. Terus kita mau gedein ini kayak gini lah, ke tengah gak usah. Kita lebarin aja selebar input type. Berarti kita kasih lagi form button width-nya 100%. Bisa nggak ya? Udah bisa. Terus kita kasih padding biar agak lebar 10 px. Nah, udah deh selesai. Jadi kira-kira kayak begini aja untuk desainnya. Sekarang kita mau kasih icon ya di sini. Nah, aku mau kasih icon. Jadi untuk icon kita gampangnya pakai bootstrap icon aja. Untuk bootstrap icon yang ini paling atas, pilih yang install, kita bakal pakai yang versi CDN. Copy aja yang paling atas ini, terus paste di bagian atas setelah title, paste, dan udah selesai. Sekarang kita cari question. Kita cari di mana icon question, aku mau yang ini. Nah, klik aja, cara penggunaannya ada di sini. Tinggal copy aja dan paste ke mana dia. Nih, di dalam label email ini aku bakal enter dan enter di samping email, spasi dan paste. Udah selesai, save dan preview. Udah selesai nih. Ada icon tanda tanyanya di sini. Ini bakal kita jadiin sebagai button, bukan button ya, icon untuk memunculkan tooltip helper kita. Nah, kita kan pengen kayak gini nih, ketika di hover, kursor aku nih berubah jadi tanda tangan yang mana artinya bisa diklik. Jadi aku bakal tambahin ini dia, form i. Nah, di form ini aku kasih kursor, bukan deh, lupa kok. Form i .2 hover, kita kasih kursor pointer, save. Nah, kita sekarang kalau hover udah berubah ikonnya, kursornya jadi tanda tanya. Terus aku mau juga ketika di hover ada title, tambahin lagi di e-class bla 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 bla, kasih title sama dengan click for information gitu. Information, save
dan lihat hasilnya. Nah, udah muncul title-nya. Sekarang untuk desain udah selesai. Tinggal kita bikin ketika diklik munculin informasinya. Sekarang kita bakal bikin kotak yang berisi informasinya. Jadi kalau diklik muncul informasi. Kita nggak usah bikin efek diklik muncul informasi. Kita mau bikin desain dari kotak informasi tersebut dulu. Oke, langsung aja. Untuk informasi aku bakal munculin di atas sini. Untuk itu kita bakal taruh sebelum email ini ada sebuah div aja. Kelasnya aku kasih nama tooltip, kayak begitu aja. Untuk isinya kita bakal kasih lorem 30. Dah selesai, save dan lihat hasilnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini tooltip kita mengganggu desain dari formnya. Oleh karena itu kita bakal sedikit otak-atik di sini. Tapi sebelum otak-atik posisinya supaya nggak ngeganggu, aku mau desain kotaknya dulu. Untuk desain kotaknya kita kasih lagi di sini namanya kelas tooltip, tooltip. Kita bakal kasih backgroundnya RGBA 000, ini 0,5. Terus colornya white, FFF. Udah, kita lihat save. Nah, hasilnya kayak begini. Kalian lihat sendiri, ini agak kurang enak dilihat. Kita bakal tambah lagi, yaitu padding sebesar 10px. Nah, udah ada. Terus kita bakal bikin border radius sebesar 3px. Terlalu sedikit, coba 5. Nah, kira-kira kayak begini udah oke untuk ininya, apa namanya, border radius. Perlu nggak ya box shadow? Nggak usah lah ya, desainnya cukup segini aja. Nah, kita mau kan ini nggak ngegangguin dari desain form register kita, form sign up kita. Nah, di sini aku bakal ngubah sedikit. Kita akan menggunakan position apa display, aku lupa. Kita coba aja. Di tooltip ini aku kasih position, ya betul, positionnya adalah absolute, ya absolute, save, lihat. Nah, jadinya berubah nih desainnya. Yang tadinya di atas jadi turun ke bawah, tapi jadi sepanjang ini. Kita nggak mau kayak gini, kita akan sedikit ngubah, yaitu kita kasih width-nya sebesar, kalau 100% ngefek nggak ya? Nggak. Kita kasih sebesar ini aja. Kalau form kotaknya kan 500px ya. Coba kita kasih 500px juga. Save. Nah, segini kegedean kita kurangin jadi 300. Kekecilan kita kasih 350. Dan kira-kira udah oke lah ya, kayak gini. Nah, kalian lihat kita masih ada di sini, nggak bagus. Kita nggak mau ini nutupin penglihatannya siapa ini namanya, kotak login. Berarti kita atur posisinya, yaitu kita bisa kasih topnya sebesar 0px. Coba lihat. Nah, topnya 0px ternyata dia ada di atas sini. Karena aku nggak mau ada di sini, aku pengennya ada di sini. Nah, kita bisa kasih sebenarnya coba 100px, apa yang terjadi, turun ke bawah. Tapi ini nggak bagus ya. Maksud aku nggak bagus itu, masa kita mau tooltip ini berkaitan dengan form, tapi dia adanya di paling atas, berkaitan sama window, apa sih, root dari dokumen ini, dari halaman website ini. Aku nggak pengen kayak gitu, aku mau dia berkaitan dengan form sign up kita. Itu berarti kita harus menambahkan sesuatu, yaitu di box register ini aku tambahin lagi namanya positionnya apa ya, absolute juga kalau nggak salah. Nah, lihat position absolute di box register merubah posisi dari tooltip kita. Oleh karena itu kita cukup ngubah lagi yang tadinya top 100px ganti jadi 0px, dia bakal ada di paling atas. Kita mau sedikit geser ke atas, kita bakal kasih minus 100px. Save. Nah, hasilnya kayak begini.
masih kurang, kita bisa tambahin lagi jadi minus 120. Nah, oke. Kayak begini udah cukup. Kalau kalian nggak suka nih ada agak transparan, kalian nggak usah pakai yang RGBA 0,5, kalian bisa jadiin 1 kayak gini aja. Nah, kayak begini. Tapi kalau mata kalian agak sedikit sakit, kalian bisa kurangin kayak gini. Save. Nah, jadi kayak gini. Masih sakit juga. Kayak gini. Nah, kira-kira kayak begini udah nggak sakit mata dan kalian udah suka sama ininya, sama style warna backgroundnya, udah kayak gini aja. Oke, kalian lihat kita udah desain tooltip dari informasi yang mau kita berikan. Tapi ini masih langsung muncul, kan aku pengen secara default tooltip ini nggak muncul, hanya muncul ketika diklik ininya, icon informationnya ini, dan bakal tersembunyi kalau diklik lagi klik information ini. Istilahnya toggle lah, toggle ketika klik icon ini. Nah, kayak begini aja untuk sementara desain. Kita nanti bakal bikin logiknya menggunakan JavaScript untuk toggle show dan hide dari ini apa namanya, sticky information, bukan sticky, apa sih, tooltip, aku lupa terus namanya, tooltip information ini. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk toggle informasi yang ada di tooltip ini, kita harus menyembunyikan ini dulu ya, box tooltip kita. Untuk menyembunyikan, lagi-lagi kita bikin style dulu. Di tooltip ini kita tambahin yang namanya display known. Udah selesai, save, dan kalian udah nggak lihat lagi tooltipnya. Sekarang kita bakal tulis logic untuk toggle ya, ketika diklik. Nah, kita lihat kita punya ini ikonnya yang ini tanda tanya di sini. Kita bakal tambahin pakai on click. Nah, kita ketika diklik icon ini, kita bakal menjalankan function yang namanya toggle tooltip. Udah, di sebelum tag tutup body kita kasih bikin tag script. Nah, di sini kita bakal bikin nih, kita bakal ngenalin tooltip ini sebagai variabel di JavaScript kita supaya bisa kita otak-atik. Kita kasih aja var, aku kasih nama tooltip aja ya. Tooltip sama dengan dokumen apa ya? Aku lupa. JavaScript get HTML element. Kita nyontek sedikit karena aku lupa. Get element by name, kita nggak pakai name, kita adanya class, kita juga adanya ID. Apa ya, query selector. Nah, ini dia, kita bisa pakai query selector. Oke, langsung aja, dokumen titik query selector, kita kasih tahu bahwa selector kita bernama class tooltip titik tooltip. Oke, udah selesai. Sekarang kita bakal bikin functionnya. Bikin function namanya toggle tooltip. Nah, aku mau ketika tooltipnya muncul, diklik dia bakal tersembunyi. Ketika tooltipnya tersembunyi, diklik bakal muncul. Kita bakal coba dulu menggunakan tooltip style display sama dengan block. Nah, kita coba dulu save dan kita lihat kalau aku klik muncul. Oke, kayak begitu udah berhasil block. Sekarang kita mau bikin toggle-nya. Kita tambahin if, kita lihat, kasih tahu jika tooltipnya ini display-nya merupakan known, sama dengan known, maka ini taruh di atas ini. Maka tooltip akan muncul jika known. Jika display-nya lagi known, tooltip bakal muncul. Else, jika lawannya, maka tooltip bakal tersembunyi menggunakan known. Ini if else biasa lah ya. Kalian pasti udah ngerti if else kalau udah nonton video aku tentang if else conditional. Oke, udah selesai. Sekarang maksud dari toggle tooltip yang kayak aku bilang tadi. Jika ini tersembunyi, diklik bakal muncul. Jika muncul, diklik bakal tersembunyi.
Kita coba aja. Udah aku save dan kita coba klik. Maka muncul. Aku klik lagi, tersembunyi. Muncul, sembunyi. Muncul, sembunyi. Muncul, sembunyi. Nah, kayak begitu aja cara bikin tooltip helper yang diklik bisa sembunyi, muncul, sembunyi, muncul. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah ngebahas gimana cara membuat tooltip helper yang mana akan muncul sembunyi ketika sebuah icon diklik. Jadi, gampang banget ya cara bikinnya. Kalau kalian suka sama video sejenis tips dan trik ini, aku saranin kalian cari di YouTube. Cari channel aku ya, yang namanya Cara Fajar. Aku udah bikin playlist nih, yang namanya, mana dia? Tips dan trik. Nah ini dia, tips and trick untuk web developer. Jadi kalau kalian suka sama video sejenis ini, yang lagi kalian tonton ini, silakan kalian ke channel aku, cari, cari playlist yang judulnya tips dan trik untuk web developer. Di sini kalian bakal banyak banget nemuin tips dan trik yang bisa kalian pelajarin. Mungkin sewaktu-waktu kalian butuh sesuatu dan kalian lihat di playlist aku ini ketemu sesuatu yang kalian butuhkan itu, nah kan itu kan bisa bermanfaat tuh. Jadi sekali lagi aku ulangin, kalau kalian suka video yang berkaitan kayak tips dan trik untuk web development, kalian bisa cari playlist aku ini. Oke. Kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan subscribe dulu, terus hidupin notifikasi, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.